Sahabat adalah orang yang hadir dan mendampingi kita saat suka maupun duka. Dalam perjalanan panjang Nahdlatul Ulama, ada dua orang sahabat yang dikenang sepanjang masa oleh banyak kaum Nahdiyin. Mereka adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Bisri Syansuri. Keduanya berasal dari kota santri Jombang dan santrinya Hadratus Syekh Kiai Haji M. Hashim Asy'ari. Meskipun Kiai Bisri lahir di Jawa Tengah, tepatnya di sebuah desa yang bernama Tayuwetan, Pati pada 05 Zulhijjah 1304 H atau tanggal 23 Agustus tahun 1887 M. Namun hingga akhir hayatnya, Kiai Bisri tinggal di Jombang. Sedangkan Kiai Wahab dilahirkan di Tambak Beras pada tanggal 31 Maret tahun 1888. Pertemuan mereka berdua terjadi pada tahun 1906, saat itu Kiai Abdul Wahab melanjutkan belajar ke Syekhona Kholil Bangkalan. Ia belajar ilmu nahwu, shorof dan ilmu-ilmu lainnya. Hal yang sangat istimewa ketika menimba ilmu di Syekhona Kholil adalah pertemuan dan persahabatannya dengan Kiai Haji Bisri Syansuri. Dalam catatan Gus Dur cucu Kiai Bisri, jalinan persahabatan inilah kemudian menjadi tonggak paling penting bagi tumbuh dan perkembangan ajaran agama Islam Indonesia. Bahkan kelak, beberapa puluh tahun selanjutnya dua santri ini mewarnai penyebaran ajaran Islam Nusantara di negeri tercinta ini. Kiai Bisri sangat menghormati Kiai Wahab sebagai seorang sahabat. Hal ini tampak dari tidak sungkannya Kiai Bisri mengkritik Kiai Wahab saat berpendapat di forum seperti Batsul Masail dan Rapat Nahdlatul Ulama (NU). Hal ini membuat suasana rapat dan internal NU lebih hidup dengan pemikiran segar. Karena selain Kiai Bisri jarang ada yang berani mengomentari Kiai Wahab. Kiai yang biasa disapa Mbah Wahab ini merupakan keluarga besar Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, sehingga saat itu sedikit sekali yang berani beradu argumen dengannya. Kiai Wahab dan Kiai Bisri ini sahabat ideal, kadang saling mengkritik tapi juga mendukung, kata Humas Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kiai Haji Jauharuddin Al-Fatih, Rabu, 10/7. Setelah mondok beberapa tahun di Syekhona Kholil, Kiai Bisri Syansuri melanjutkan pengembaraan ilmunya di salah satu pesantren di Sarang, Rembang dan berguru kepada Kiai Haji Umar bin Harun, Kiai Syuaib, Kiai Kholil Kasingan. Disinilah pendiri pondok pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar itu menghafalkan ilmu gramatika bahasa Arab bernama Alfiyah Ibnu Malik. Ia juga sempat menghatamkan kitab Fathul Wahab dan Fathul Muin di sini. Selanjutnya, sekitar tahun 1908 Kiai Bisri kembali ke Jawa Timur. Kali ini menuju pesantren Tebuireng Jombang untuk belajar kepada Hadratus Syekh M. Hashim Asy'ari. Pada masa itu, ada keyakinan ulama tanah Jawa bahwa seseorang yang ingin menjadi ulama besar harus belajar ke Kiai Hashim dulu. Di bawah asuhan Kiai Hashim Asy'ari, dua sahabat ini kembali dipertemukan. Kedekatan yang sudah dibangun saat di Pulau Madura kembali terjalin rapat di antara keduanya. Kiai Haji Wahab lebih dahulu datang ke Tebuireng. Di Tebuireng, keduanya belajar ilmu usul fiqh, hadis, dan tafsir. Di pesantren ini juga kedua tokoh ini mengalami kematangan keilmuan agama dan organisasi. Pemikiran Kiai Hashim banyak mempengaruhi keduanya. Bisa dikatakan saat itu, Kiai Wahab dan Kiai Bisri adalah bintangnya Tebuireng, tambah ketua Remi NU Jombang ini. Di Tebuireng pertemanan Kiai Bisri dan Kiai Wahab semakin terbina matang pula, sikap saling menghormati dan mendukung di antara keduanya sudah tumbuh sejak sama-sama menjadi santri di Kiai Kholil Bangkalan. Meskipun begitu, di antara keduanya punya gaya berpikir yang berbeda. Kiai Wahab dalam mengambil keputusan seringkali berdasarkan kaidah usul fiqh. Sedangkan Kiai Bisri seorang yang memegang ilmu fiqh yang kuat. Dalam pengembaraan ilmu di Tebuireng, Kiai Bisri dan Kiai Wahab semakin menunjukkan sifatnya masing-masing. Kiai Bisri terkenal di kalangan santri sebagai seorang yang kuat pendiriannya dan kekokohannya di dalam memegang fikih dan tidak bisa diganggu-gugat dalam segala keputusannya. Seakan melengkapi, Al-Makfulah Kiai Wahab Hasbullah dikenal lentur dalam segala pandangannya dalam memutuskan berbagai masalah. Kiai Haji Hashim mendidik dua sahabat ini,
jadi wajar saat pendirian NU maka yang sering turun ke daerah-daerah adalah dua tokoh ini, beber pengasuh Ribat Al-Ghazali Bahrul Ulum ini. Saking dekatnya Kiai Wahab dan Kiai Bisri, pada tahun 1913 dua karib ini izin ke Kiai Hasyim Asy'ari untuk melanjutkan pendidikan ke Makkah bersama. Berbekal pengalaman dan ilmu yang diperoleh selama dididik di bawah gemblengan langsung Kiai Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab dan Mbah Bisri tidak kesulitan mengikuti pelajaran di Tanah Suci. Selama belajar di Mekah, kedua sahabat karib ini mengaji kepada ulama terkemuka seperti Syekh Muhammad Bakir, Syekh Muhammad Said Yamani, Syekh Ibrahim Yamani dan Syekh Jamal Maliki. Mereka berdua juga berguru kepada guru dari guru-guru Kiai Hasyim Asy'ari seperti Kiai Khatib Al-Padangi, Kiai Syuaib Dinastani, dan Kiai Mahfuz Termasi. Sementara itu, Ketua PCNU Jombang Kiai Haji Abdul Nasir Fatah mengatakan pernah mendapat cerita dari ayahnya, Kiai Abdul Fatah yang juga keponakan Kiai Wahab Hasbullah sekaligus menantu Kiai Bisri Syansuri. Suatu waktu pada forum Batsul Masail ditentang hukumnya drum band, Kiai Wahab dan Kiai Bisri berdebat begitu kerasnya sampai-sampai Kiai Bisri menggebrak meja. Tak mau kalah, Kiai Wahab pun menggebrak juga, bahkan dengan kaki. Orang-orang ketakutan dan sangat khawatir bahwa Nahdlatul Ulama akan pecah hanya gara-gara hukumnya drum band. Siapa sangka, ketika waktu jeda tiba, keduanya justru berebut melayani satu terhadap yang lain dalam jamuan makan. Muktamar NU ke-25 di Surabaya, 1971. Kiai Wahab, saat itu menduduki Rais Am, keadaan fisiknya sangat sepuh dan dalam keadaan sakit hingga tak mampu bangkit dari pembaringan. Ia akhirnya wafat hanya beberapa hari seusai muktamar, tepatnya tanggal 29 Desember tahun 1971. Suasana muktamar didominasi oleh kehendak suksesi. Dapat dipastikan seluruh muktamirin tanpa kecuali menginginkan Kiai Bisri tampil sebagai Rais Am yang baru. Bahkan boleh dikata, beliau sudah menjadi Rais Am de facto. Muktamar hanya formalitas pengesahan saja. Siapa sangka, sebelum palu diketuk, Kiai Bisri berdiri di hadapan sidang untuk menyampaikan sikapnya yang tak dapat ditawar oleh siapapun juga dengan harga apapun juga. Saat itu Mbah Bisri mengatakan, selama masih ada Kiai Wahab, saya hanya bersedia menduduki jabatan di bawah beliau, ungkapnya. Puncak persahabatan kedua karib ini sebenarnya terjadi pada saat Kiai Wahab berusaha menarik Kiai Bisri dalam keluarganya dengan cara menjodohkannya dengan sang adik bernama Nur Khadijah. Ini menunjukkan bahwa Kiai Wahab tidak mau berpisah dengan sahabatnya. Niat baik Abdul Wahab direspons dengan baik pula sehingga perjodohan antara Nur Khadijah dengan Bisri Syansuri berjalan dengan lancar. Setelah menikah dengan Khadijah, hubungan Kiai Wahab dan Kiai Bisri semakin dekat dan intens. Kiai Bisri diberikan tanah di desa Denanyar dan akhirnya didirikan pesantren Mambaul Ma'arif. Mereka juga bahu-membahu membesarkan Nahdlatul Ulama. Berkat perjuangan kedua sahabat ini, Nahdlatul Ulama bisa menjadi ormas terbesar di Indonesia. Dua insan ini menjadi contoh persahabatan ideal bagi semua orang di Indonesia. Karena bersahabat tanpa syarat.